bahwa berdasarkan fakta persidangan maka unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan saudara penuntut umum. Adapun secara material fakta persidangan dan argumentasi hukum kami adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan segenap alat bukti dan fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena berdasarkan alat bukti surat 1 berupa sprint dari saksi Hendra Kurniawan, alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria, alat bukti keterangan saksi Hendra Kurniawan, dan alat bukti keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin, telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa segenap tindakan terdakwa untuk melaksanakan penyelidikan, full bucket, dan klarifikasi, melakukan koordinasi dengan Bitpropam dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada saksi Hendra Kurniawan sehubungan dengan peristiwa di rumah nomor 46, sehingga segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin terkait dengan pengumpulan bucket sehubungan dengan peristiwa penembakan almarhum Brigadir Joshua merupakan tindakan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup administrasi penyidikan dan tidak mengandung unsur melawan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin yaitu melakukan pengamanan kegiatan otopsi, melakukan wawancara dengan saksi-saksi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, hadir di TKP dalam rangka pengamanan, menonton CCTV, melaporkan isi dari CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan atas daftar bukti 1 yang berupa sprint dari saksi Hendra Kurniawan, semua masih dalam lingkup sprint dan tupoksi. Selain hal tersebut di atas, unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, bukti 2 dan bukti 3 yang berupa press release Kapolri tentang pembentukan tim khusus kasus Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, telah terbukti bahwa terdakwa menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk meminta arahan atau petunjuk sekaligus melaporkan isi rekaman DVR CCTV karena saksi Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terdakwa dalam dan bagian dari tim khusus yang menangani peristiwa di rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3, di mana hal tersebut dengan terang dan jelas menunjukkan bahwa sama sekali tidak terdapat unsur melawan hukum dalam diri terdakwa karena terdakwa Arif Rahman Arifin sudah melaporkan temuan rekaman tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pihak yang berwenang dalam perkara tersebut. Sehingga hal tersebut dengan jelas membantah tuduhan saudara penuntut umum secara tanpa dasar menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara tidak melaporkan kepada penyidik tentang temuan salinan rekaman CCTV yang menunjukkan almarhum Brigadir Joshua masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo tiba di tempat kejadian perkara. C. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mesti dalam dakwaan pertama primer tidak terbukti. Sebagaimana termaktub dalam halaman 304 sampai dengan 305 surat tuntutan aku diketahui bahwa saudara penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah terbukti melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Terdakwa Arif Rahman Arifin yang melakukan suatu tindakan yang membuat DVR tidak bisa bekerja sebagai mestinya dan sistemnya menjadi terganggu dan tidak bisa terhubung atau connect ke hard disk di dalam DVR sehingga mengakibatkan data berupa informasi atau dokumen menjadi rusak atau tidak ada sama sekali sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti digital. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim. Berdasarkan segenap alat bukti dan fakta persidangan, kami penasihat hukum berkeyakinan bahwa unsur melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya tidak terbukti. Karena didasarkan ketentuan pasal 1 angka kedua Undang-Undang ITE dan alat bukti keterangan Profesor Henry Subiakto, dalam persidangan diketahui bahwa pengertian unsur tindakan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang ITE merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya dan tidak termasuk pada perbuatan fisik sehingga dengan demikian tindakan terdakwa yang mematahkan secara fisik Microsoft Surface dan flash disk bukan termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Adapun atas ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh ahli Profesor Dr. Henry Subiakto dalam persidangan tanggal 19 Januari 2023 yang menjelaskan sebagai berikut. Ahli menjelaskan bahwa bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan transaksi elektronik menggunakan jaringan komputer atau cyber law, bukan dunia fisik. Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan ITE adalah perbuatan-perbuatan hukum yang menggunakan komputer. Berdasarkan ketentuan serta keterangan ahli tersebut di atas telah terang dan jelas segenap perbuatan yang diatur dan berada dalam cakupan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya perbuatan dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya sehingga dengan demikian tindakan terdakwa yang mematahkan secara fisik Microsoft Surface dan flash disk bukan termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 33 ITE. Bahwa selain hal tersebut tindakan tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah memenuhi unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya
merupakan bentuk ketidakjujuran dan pengesampingan terhadap fakta persidangan dengan argumentasi hukum sebagai berikut. Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa Arifin tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan DVR CCTV, menguasai dan mengetahui keberadaan DVR CCTV Komplek Polri Duren 3. Sebagaimana termaktub dalam alinea keempat halaman 304 surat tuntutan akuo. Saudara penuntut umum berpandangan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya karena telah menyebabkan DVR tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan sistemnya tidak dapat terhubung ke hard disk di dalam sistem DVR. Kami penasihat hukum terdakwa Arman Arifin menolak dengan tegas tuduhan tidak berdasar dari saudara penuntut umum sebagaimana disebutkan di atas dikarenakan pada faktanya berdasarkan alat bukti saksi Irfan Widianto, Abdul Zafar, Afung, dan keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin telah terbukti bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak pernah memerintahkan untuk mengambil dan menyalin DVR CCTV. Bahkan terdakwa telah terbukti tidak pernah terlibat dan mengetahui proses pengambilan, penguasaan, dan pengaksesan DVR CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 baik pada saat diambil sampai DVR CCTV tersebut dikembalikan ke Polres Jakarta Selatan. Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak pernah memerintahkan saksi Baikuni Wibowo untuk mengakses dan menyalin isi DVR CCTV. Selanjutnya, kami penasihat hukum terdakwa menolak dengan tegas segala bentuk imajinasi dari saudara penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah memenuhi unsur tersebut karena telah menyebabkan DVR tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan sistemnya tidak dapat terhubung ke hard disk di dalam sistem DVR serta memiliki keterlibatan terhadap rusaknya DVR CCTV karena selain terdakwa Arif Rahman Arifin tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan DVR CCTV tersebut, fakta persidangan juga menunjukkan dengan terang dan jelas bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak pernah menyuruh saksi Baikuni Wibowo untuk mengakses dan menyalin isi DVR CCTV. Karena yang meminta saksi Baikuni Wibowo mengakses dan mengkopi DVR CCTV adalah saksi Pucuk Putranto. Sebelum kedua saksi tersebut menemui terdakwa Arif Rahman untuk memberitahukan adanya isi rekaman CCTV. Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menghapus file rekaman dalam CCTV atau merusak DVR CCTV karena baru mendapat perintah untuk memusnahkan salinan rekaman CCTV dari saksi Ferdi Sambo setelah DVR CCTV tersebut diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Irfan Widianto dan saksi Ferdi Sambo diketahui bahwa tidak ada keterlibatan dari terdakwa untuk merusak dan menyebabkan DVR CCTV tidak bekerja sebagaimana mestinya karena terdakwa Arif Rahman baru menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo untuk menghapus semua salinan rekaman CCTV pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.00 WIB. Sedangkan DVR CCTV pada saat tersebut telah dikembalikan kepada Polres Jaksel melalui saudara Ibda Aris pada pukul 18.00 WIB. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim, kami menyatakan dengan tegas bahwa dakwaan saudara penuntut umum merupakan dakwaan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan fakta persidangan. Fakta persidangan selanjutnya membuktikan bahwa tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang memerintahkan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk merupakan tindakan yang menyebabkan rusaknya DVR CCTV karena salinan CCTV rekaman sempat di-backup oleh saksi Baikuni Wibowo. Kami menolak dengan tegas dakwaan saudara penuntut umum yang menuduh terdakwa telah melakukan atau memerintahkan pihak manapun untuk melakukan tindakan apapun yang menyebabkan terganggu sistem elektronik. Karena pada faktanya berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin telah terbukti secara sah bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Baikuni Wibowo sempat melakukan backup data rekaman CCTV ke dalam hard disk sebelum menghapus salinan rekaman CCTV dari flash disk dan laptop. Mohon perhatian majelis. Merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa backup data rekaman CCTV yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Baikuni Wibowo, yang mana kemudian backup data tersebut diserahkan secara sukarela kepada anggota tim khusus, telah membuat terang jalannya proses persidangan perkara mengenai peristiwa di rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 dan sama sekali tidak mengganggu sistem elektronik DVR CCTV. Selanjutnya, tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Wibowo yang berinisiatif membackup dokumen informasi elektronik sehingga menyebabkan dokumen informasi elektronik berupa salinan rekaman CCTV tersebut tidak pernah rusak atau hilang, sehingga salinan rekaman CCTV yang berasal dalam sistem elektronik tetap utuh dan sama dengan aslinya. Karena berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE dan menjelasannya, serta alat bukti keterangan ahli Profesor Heni Subiakto,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa data rekaman CCTV yang berasal dari sistem elektronik DVR CCTV tidak pernah rusak atau hilang, karena informasi elektronik yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Mohon perhatian majelis hakim yang terhormat, berdasarkan segenap uraian di atas sudah sepantasnya dakwaan saudara penuntut umum untuk menyatakan gugur